7 pasukan khusus Indonesia yang disorot dunia. Ada yang mampu melumpuhkan pelaku bom Sarinah loh. Seperti apa kira-kira pasukan khusus milik Indonesia tersebut? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Keberanian, kesabaran, dan strategi jitu adalah senjata andal bagi pasukan elit di seluruh dunia kala menjalani operasi militer. Taktik dan rencana tak akan terwujud jika tidak dilengkapi dengan kepiawaian para prajurit terpilih saat melakukan operasi militer. Melenceng sedikit, bisa-bisa nyawa jadi taruhan. Para tentara yang menjalani operasi militer biasanya berasal dari pasukan khusus yang dibentuk serta dilatih untuk melaksanakan misi perang non-konvensional, anti-teroris, pengintaian, dan pertahanan luar negeri, seperti Amerika, Inggris, dan Rusia yang dikenal dengan pasukan khususnya yang menakjubkan. Nah, ternyata tak hanya Amerika, Indonesia juga punya pasukan elit yang dilatih secara khusus agar punya kemampuan melebihi prajurit biasa. Dan mereka pun diberikan tugas khusus yang tak bisa dilakukan oleh prajurit biasa. Penasaran seperti apa pasukan khusus yang dimiliki oleh Indonesia? Ini dia rangkumannya. Ke-1, Koopsusgab. Komando Operasi Khusus Gabungan atau Koopsusgab merupakan tim elit milik Tentara Nasional Indonesia yang hanya berjumlah 90 prajurit yang dipilih dari 3 matra TNI. Prajurit Koopsusgab dipilih dari Satuan 81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI AD, Detasemen Jala Mangkara punya TNI AL, dan Sat Bravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI Angkatan Udara. Koopsusgab didirikan pada 9 Juni 2015 atas inisiasi Muldoko yang kala itu segera pensiun sebagai Panglima TNI pada 1 Agustus 2015. Namanya juga terbaik dari yang terbaik ya, maka jumlah personil Koopsusgab pun tak banyak. Pasukan diambil dari personil-personil terbaik di setiap matra. Intinya hanya 60 orang saja, tapi setiap elemen punya bagian pendukung, sehingga total kekuatannya mencapai 90 personil. Kedua, Denjaka TNI AL. Di awal pembentukannya, Denjaka TNI AL hanya beranggotakan 77 prajurit pilihan. Pasukan khusus TNI AL Detasemen Jala Mangkara ini punya kemampuan tempur, anti-teror, dan intelijen yang sangat hebat. Kemampuan super hebat itu tak lepas dari seleksi dan latihan ekstrim yang mereka lakukan. Bahkan pasukan divisi Amerika Serikat dibuat geleng-geleng kepala melihat aksi Denjaka saat latihan bersama. Denjaka TNI AL juga sangat lihai dalam menyelam dan muncul di sasaran lawan dengan tepat. Hebatnya lagi nih, Denjaka TNI AL punya kemampuan untuk beroperasi di udara dan darat. Ketiga, Bravo 90 TNI Angkatan Udara. Dan Bravo 90 adalah satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan Khas yang berkedudukan langsung di bawah Dankor Paskas. Satuan Bravo 90 Paskas bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista atau instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara, serta operasi lain sesuai kebijakan Panglima TNI. Terbilang pasukan khusus Indonesia yang paling muda pembentukannya, Bravo 90 TNI dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI AU pada 1990. Bravo berarti yang terbaik. Ya, meski tergolong satuan muda, Bravo 90 TNI Angkatan Udara sangat gahar dan mematikan loh saat beroperasi untuk keamanan udara.
Penyerangan pangkalan udara, penyelamatan sandera di pesawat, dan terjun payung dengan berbagai teknik menjadi keahlian satuan ini. Konflik Ambon merupakan salah satu misi yang mereka jalani. Nah, satuan khusus ini rupanya juga dibekali dengan peralatan tempur dengan teknologi tercanggih. Gilanya lagi, saat berlatih, mereka dihadapkan dengan perang sungguhan, termasuk menggunakan peluru asli. Keempat, Densus 88. Nah, kalau pasukan yang satu ini pasti sudah banyak yang tahu ya. Ya, Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Pasukan khusus ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Beberapa anggota juga merupakan anggota tim Gegana. Masih ingat dong dengan insiden bom Bali 2002? Ya, insiden itulah yang membuat satuan ini dibentuk. Makanya mereka menggunakan angka 88 yang merupakan jumlah korban Australia pada peristiwa tersebut. Kelima, Yontai VIP. Batalion Intai Amfibi atau disingkat Yontai VIP adalah satuan elit dalam Korps Marinir yang punya spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Kesatuan ini sebanding dengan halnya Grup 3 Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dahulunya, satuan ini dikenal dengan nama KIPAM atau Komando Intai Para Amfibi. Untuk menjadi anggota Yontai VIP, calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif selama minimal 2 tahun. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Dari satuan ini kemudian direkrut lagi prajurit terbaik untuk masuk ke dalam Detasemen Jalamangkara, pasukan elitnya TNI Angkatan Laut. Ya, bisa dikatakan Yontai VIP ini hantu lautnya TNI Angkatan Laut. Bagaimana tidak, Yontai VIP punya kemampuan hebat dalam menaklukkan lawan di laut. Yontai VIP mampu berinfiltrasi dan ekspriltasi ke wilayah musuh. Dan salah satu aksi Yontai VIP yang banyak dikenang yakni prajuritnya berhasil menemukan dan mengangkat ke permukaan black box pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di Laut Karawang pada 2018. Untuk masuk ke pasukan ini sangat sulit loh, butuh 9 bulan seleksi, dan bahkan dari 500 orang hanya 50 yang diterima. Keenam, Paskas. Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara atau sebutan lainnya Baretjingga merupakan pasukan khusus yang dipunya oleh TNI Angkatan Udara dan merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, dan darat. Setiap prajurit Paskas diharuskan minimal punya kualifikasi para komando untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Kemudian, ditambahkan kemampuan khusus kematraudaraan sesuai dengan spesialisasinya. Tugas dan tanggung jawab Korps Paskas sama dengan pasukan tempur lainnya, yaitu sebagai satuan tempur negara. Yang membedakan yaitu dari semua fungsi Paskas sebagai pasukan pemukul NKRI yang siap diterjunkan di segala medan, baik hutan, kota, rawa, sungai, ataupun laut untuk menumpas semua musuh yang melawan NKRI. Paskas mempunyai ciri khas tugas tambahan yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan atau OP3UD, yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan, serta untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan. Korps Paskas bertugas membina kekuatan dan kemampuan satuan Paskas sebagai pasukan matra udara untuk siap operasional dalam melaksanakan perebutan sasaran dan pertahanan objek strategis Angkatan Udara, pertahanan udara, operasi khusus dan khas matra udara dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI.
Ketujuh, Satuan 81 TNI Angkatan Darat. Nah, buat yang belum tahu, Komando Pasukan Khusus atau yang disingkat Kopassus pada 2018 lalu dinobatkan sebagai pasukan khusus terbaik di dunia oleh NATO. Tapi ternyata di dalam Kopassus ada pasukan super khusus lagi loh, yakni Satuan 81. Satuan 81 Kopassus atau dulunya dikenal sebagai Sat 81 Gultor adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personil maupun jenis persenjataan yang dimilikinya. Semua itu dirahasiakan. Sebagai pasukan khusus, kerahasiaan pasukan ini sangat terjaga. Jumlah personil, persenjataan, dan misi yang dijalankan juga sangat rahasia. Salah satu aksi mereka adalah saat melumpuhkan pelaku bom Sarinah di tahun 2016 silam.